Wabarakatuh, teman-teman, balik lagi di channel saya. Di video kali ini saya mau bahas head unit dari Android ya, head unit mobil Android. Kenapa saya memilih ini? Nanti saya seperti biasa taruh linknya di deskripsi. Kenapa saya milih ini? Saya udah explore di marketplace head unit yang harganya terjangkau tapi spesifikasinya mantap. Pertama yang saya cari pertama ukuran yang paling besar itu adalah 10,1 inch ya, ini paling besar. Kemudian saya ngambil di memori juga paling besar ya, dan ini sudah include kamera mundur ya. Oke, langsung aja, ini dusnya ya guys ya, nanti saya taruh di deskripsi link pembeliannya. Nah, kalian wajib sebagai pertimbangan beli head unit untuk mobil ya, terutama untuk Android. Oke, ini dia peralatannya ya, ini berantakan tapi semuanya sudah komplit, tidak perlu saya jelaskan apa yang didapat. Pokoknya kalian tinggal pasang aja, tidak usah beli-beli lagi. Mungkin harus tambahan konektornya aja biar plug and play, kecuali kalian mau rakit-rakit sendiri ya, terutama di kabel-kabel kayak gini. Nah, kamera mundurnya sendiri ini kayak gini nih. Yang saya pilih adalah AHD ya, kayak gini. Ini beda ya, unik ya, tapi ini cukup contohkan ya nanti seperti apa gambarnya, tapi ini jernih sekali gambarnya. Pertama, ada satu alasan kenapa saya pilih head unit ini adalah karena dia ada kipasnya. Betul, karena ada kipasnya nih. Ini dia nih kipas. Di head unit yang lain itu tidak ada kipasnya, makanya saya pilih ini. Kenapa? Karena kita tahu sendiri bahwa Android ini ya memakan RAM-nya cukup besar, sehingga prosesinya juga cukup berat kalau buka aplikasi banyak dan pasti menimbulkan panas. Nah, untuk mengantisipasinya, walaupun mungkin di beberapa head unit yang lain diklaim anti panas, tapi tetap jaga-jaga saja kalau saya ya. Untuk mendinginkan sendirinya, jadi ada fitur namanya, kalau di bawah ini sini, bentar. Nah, ini enak nih, kapasitifnya sensitif. Nah, fan. Jadi di sini saya bisa menyalakan, mengatur kontrol kipasnya dari sini nih. Ya, kalau always on dia akan nyala terus. Ya, kemudian kalau di sini kita atur mau di berapa derajat baru dia nyala. Misalkan di 70 derajat baru dia nyala. Nah, ini satu fitur yang saya suka di head unit ini. Pertama ya, alasan saya gitu. Pertama. Yang kedua, alasan kenapa saya pilih head unit ini adalah selain layar yang 10 inch ya, dia OS-nya adalah di terbaru ya. Misal kita setting, car setting. Nah, ini dia. OS-nya ada di Android 13 terbaru. Kemudian memorinya ada di 4 GB dan storage-nya itu ada di 32 GB. Ini cukup sih sebenarnya ya, karena tidak bakal banyak file penyimpanan nanti ke depan, paling aplikasi-aplikasi aja. Yang saya inginkan ada di RAM-nya. Kenapa? Karena kalau 2 GB yang beredar juga ada yang di 2 GB. Kenapa? Karena kita tahu sendiri kalau kita handphonenya Android itu, basicnya Android itu kita senang install aplikasi ke depannya. Ini buat jaga-jaga agar performanya tetap lancar ya. Itu yang pertama. Yang kedua. Nah, selanjutnya jelas ini bisa kita konekkan ke SWC, ini artinya ke remote ya, remote setirnya nanti ya, nanti bahas itunya, tapi nanti di sini kita settingnya. Bawaan juga ini Google Map, arahnya ke ini musik, Bluetooth, radio. Ya, kalau ini radio. Kemudian, oke, nanti ya radionya. Kemudian ini aplikasi bawahnya standar ya, Google Chrome, Play Store. Nah, ini kita harus ke akun Google dulu, baru bisa buka ke Play Store. Kebetulan saya sudah konekin ke akun saya, maka bisa diakses ya Google Play Store-nya seperti ini. Dan ini bisa kita install aplikasi sesuka kita, tetapi saya menyarankan tidak banyak-banyak karena takutnya nge-lag gitu lah ya. Oke, nah ini aja ya. Terakhir saya mau nunjukin kameranya. Oke, saya sudah pasang. Bentar ya. Saya harus pasangkan back. Nah, ini dia. Nah, ini dia kameranya ya. Ini kamera. Oh. Oke ya. Ini cukup. Karena ini belum dipasang di mobil, jadi kayak gini tampilannya, harusnya diem kan. Nah, gini nih. Udah kesana, kemana nih? Kesini aja lah. Tuh ada bocil ya. Ini ada bocil lagi main apa itu? Nah, ini ya, ini kameranya cukup jernih banget lihat, jernih banget. Ini bocil nih kelihatan tuh. Ini jaraknya jauh ya. Dan ini wide-nya cukup besar ya, derajatnya, wide angle-nya. Nah, ini kalau saya lepaskan, nah, dia akan kembali lagi ke mode normal ya. Ini mode normalnya standby seperti ini. Dan satu lagi, ketika ini mati, misalkan gak dinyalakan nih ya, di standby-kan. Kemudian saya ingin mundur, apakah dia nyala nggak? Nah, kita coba. Saya menyalakan. Saya kasih
perintah. Nah, ternyata kameranya mundur. Jadi ketika dia standby mati, kemudian kita mau mundur mobilnya, maka otomatis kamera mundurnya pun nyala, ya, layarnya nyala. Kemudian kalau netral, misalkan posisinya tidak mundur lagi transmisinya, maka dia standby off lagi. Jadi seperti itu. Kalau saya nyalakan dari sini. Oke gitu guys ya. Jadi nanti seperti biasa link pembeliannya saya taruh di deskripsi. Komen aja jika ada yang rasa kurang, Kak. Tanya di mananya gitu ya. Silahkan nanti saya akan review kembali. Saya akan kasih jawabannya, mudah-mudahan tercerahkan. Ini adalah salah satu head unit yang saya rekomendasikan dengan budget yang harganya di bawah 1 juta. Bayangkan dengan spesifikasi yang udah mantap sekali. Semoga awet ya. Dan langsung aja di komentar ya. Dan jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.